Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda untuk edisi Kabar Jambi hari ini 14 Maret 2025. Dan tidak terasa sini sudah masuk ke 14 Ramadan ya, kita menjalankan ibadah puasa. Nah, membahas tentang ibadah puasa, kemudian juga rangkaian Ramadan bulan suci ini begitu banyak serba-serbi Ramadan yang juga dihadirkan, baik dari wisata kuliner, kemudian juga hal-hal lainnya. Tetapi yang paling menarik adalah ketika bulan penuh berkah ini hadir di tengah masyarakat, ini banyak sekali pemuda-pemuda ataupun juga pemudi di luar sana yang memanfaatkan momen ini tidak hanya berdampak untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak bagi orang lain. Karena memang memanen keberkahan di bulan penuh ampunan, kemudian juga bulan penuh istilahnya toleransi, apalagi sekarang udah juga tren-tren war-war takjil gitu ya. Ini juga salah satu yang menjadi momen paling menyenangkan ketika bulan suci hadir. Nah, ketika membahas tentang peran pemuda, kemudian juga bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan nih, saya sudah kehadiran dua narasumber yang akan bercerita nih sebagai pemuda penggerak, pemuda pelopor juga kegiatan-kegiatan hebat di Jambi selama bulan suci Ramadan. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk di narasumber kita yang pertama. Di sebelah saya ini ada narasumber kita namanya Bang Rio Fadila dari komunitas ataupun juga gerakan Sahabat Ilmu Jambi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Jadi nanti cerita-cerita nih sama Bang Rio gimana sih sebenarnya kita sebagai anak muda nih ya, Bang Rio ya, di bulan yang penuh berkah ini memanfaatkan waktu untuk bisa saling berbagi ya, Bang ya. Nah, menemani Bang Rio ini juga nggak kalah menarik. Ini sudah melalang buana sepertinya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya siapa yang nonton gini. Ini adalah Bang Muhammad Zainul Arifin. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Siang, sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Udah lama tidak hadir di TVRI, akhirnya kembali hadir lagi ya, Bang. Jadi ini juga Bang Zainul ini salah satu ada gerakan ya, Bang ya, namanya tadi Kedai Berbagi, yang nanti kita akan berbincang juga seperti apa sih gerakan-gerakan yang memang harusnya dibangun. Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini, saudara, memang terkait dengan berbagi berkah di bulan Ramadan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan momen-momen spesial ini untuk bisa menimba berkah ataupun juga pahala sebanyak mungkin seperti itu ya. Dan untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang nih dengan dua narasumber ataupun juga teman-teman yang dari komunitas sedang nonton, bisa tanya-tanya langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kalau tadi kan saya sudah spill sedikit ya, Bang ya. Mungkin lebih enaknya ketika narasumber nih langsung bercerita mengenalkan diri. Kita ke Bang Rio dulu. Bang, Siap. mungkin boleh kenalan lebih lanjut nggak sih, Bang? Kesibukannya saat ini apa? Kemudian hal-hal yang dilakukan sampai dengan akhirnya bergabung dengan Sahabat Ilmu Jambi. Ini mungkin salah satu ya komunitasnya. Iya. Mungkin banyak sekali. Nanti kita dengerin. Silakan, Bang. Ya, jadi kalau kalau aktivitas saya saat ini mungkin lebih ke membina calon pemimpin bangsa aja sih. Atau jadi seorang ayah, terus juga sebagai business owner juga, dan sebagai ketua Yayasan Sahabat Ilmu Jambi. Wah. Begitu. Jadi memang komunitas Sahabat Ilmu Jambi itu kan itu terbentuknya di 2011. Alhamdulillah di 2021 kita upgrade dari komunitas, mendaftarkan diri, melegalkan sebagai yayasan seperti itu. Wah, jadi sekarang Sahabat Ilmu Jambi bukan lagi komunitas, tapi Iya, yayasan. yayasan. Nah, kalau kita membahas komunitas dan yayasan ini sedikit ya, Bang ya. Nanti kita mungkin lebih lanjut ceritanya. Siap. Apa sih yang membedakan, Bang? Jadi sebenarnya kan barangkali memang stereotip orang-orang kan berpikir kalau misalnya yayasan, tuh gerakannya mungkin akan lebih besar, atau mungkin yayasan yang banyak kita ketahui mungkin udah punya sekolah dan sebagainya. Tapi kalau kita kemarin memang merubah legal kita dari komunitas menjadi yayasan hanya sebagai membangun trust aja ke masyarakat. Tapi gerakan-gerakan di bawahnya kita memang masih gerakan-gerakan komunitas, karena memang kita menyentuh relawan itu menyentuh para mahasiswa gitu, anak-anak muda gitu. Wah, luar biasa. Ini baru sedikit ya di-spill sama Bang Rio ya, bahwasanya tadi Bang Rio adalah sedang mendidik calon penerus bangsa nih ya. Ternyata di tengah kesibukan Bang Rio dan juga menjadi sosok seorang ayah tidak menutup diri untuk terus berbagi ya, seperti itu ya. Jadi katanya kalau anak muda ya muda aja, mungkin yang sudah ini berkeluarga nggak ada ya, Bang ya, nggak ada istilahnya. Nggak ada. Pokoknya tetap bisa berbagi ya, Bang. Yang penting jiwanya masih muda. Oh, jiwanya masih muda. Ini ya gue dipaksain. Iya, dipaksain. Nah, kita ke Bang Zainul nih, Bang. Tadi kan sudah dari Bang Rio nih. Nah, kalau Bang Zainul gimana nih? Mungkin teman-teman di luar sana yang penasaran banget nih sama Bang Zainul kan, boleh deh. Ini sebenarnya Bang Zainul mirip artis nggak sih, teman-teman ya? Kalau dilihat ya, coba deh Bang Zainul, silakan.
Ya, apa ya, kalau sekarang ya aktivitasnya kerja di salah satu perusahaan juga di Jambi, kemudian juga aktif bukan aktif ya, ngejalanin usaha juga bareng teman-teman di kedai project ya sebenarnya, karena kan kedai berbagi ini merupakan salah satu pilar dari kedai project. Karena kan awal mulanya itu kita bikin usaha dulu ya sebenarnya, karena latar belakang kita berempat kan, awalnya berempat karena keseringan nongkrong malam gitu kan, akhirnya muncullah ide gimana kalau kita coba untuk bikin usaha bareng seperti itu kan, maka muncullah ide untuk ngebentuk kedai florist tadi. Kemudian karena memang dasar latar belakang kita semua itu adalah komunitas dari awal kan, dan kegiatan masing-masing kayaknya kangen juga nih sama dunia komunitas. Akhirnya coba kita inisiasilah namanya kedai berbagi gitu. Jadi bisnisnya jalan, sosialnya juga jalan. Wah, itu yang keren ya. Jadi dapat keuntungan juga yang untuk dunia, tapi akhirnya juga jalan. Iya, tapi Masya syuting Allah. masih lancar. Syuting dong, syuting apa ini? Iya kan? Ini bukannya ini ya, apa istilahnya ya? Kalau di belakang itu apa namanya? Gimana? Yang buat film atau apa istilahnya ya? Apa tuh? Yang ini kan ini mirip Umay Shihab nggak sih? Benar nggak sih? Benar nggak sih teman-teman? Iya nggak? Sutradara ya. Jadi Bang Zainul awalnya memang komunitas ya. Iya, 4 orang memang tadi. 4 orang siapa aja nih Bang? Boleh tahu ada nggak? saya, ada Kak Coci, ada Ersa, sama ada Putra. Oh, jadi ini adalah founder yang akhirnya mau mengeluarkan gerakan berbagi ini ya. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu udah berapa lama gerakan ini berlangsung Bang? Kalau mulainya itu 2021. Awal banget 2021. Jadi dari tahun ini kegiatan kedai berbagi itu udah masuk yang kelima ya, tahun kelima, dan alhamdulillah bisa bertahan lah sampai sekarang. Oke. Jadi udah tahun kelima tetapi Ya. masih survive dan harapannya terus bisa berbagi betul, ya. semakin lebih baik. Kita ke Bang Rio nih, Bang. Siap. Biasanya kalau dalam bulan suci Ramadan ini berbagi yang dilakukan modelnya seperti apa nih? Kalau dari Sahabat Ilmu Jambi atau komunitas-komunitas lain yang Abang ikuti juga, Bang? Oke. Jadi kalau di Sahabat Ilmu Jambi atau biasa kita singkat tuh SIJ aja biar mudah. Jadi biasa kalau di SIJ itu dari 2017 kita itu mengadakan namanya Senandung Cinta Ramadan gitu. Jadi SCR lah. Dan alhamdulillah sekarang udah jilid ke-7. Oh, Gitu. Hampir mengalahkan Cinta Fitri lah ya. Jadi sekarang udah jilid ke-7. Kita hanya vakum sekitar 2 tahun waktu Covid. Jadi kegiatan kita kan kalau sebelum Ramadan atau di luar Ramadan kan kegiatan kita itu mendampingi panti asuhan. Jadi kita kasih pembinaan ke adik-adik asuh di panti asuhan, dan di bulan Ramadannya semua panti yang pernah kita dampingi itu kita buatkan acara, mereka semacam pertemuan dari seluruh panti, mereka mengadakan lomba, sampailah akhirnya pembagian sembako dan buka bersama seperti itu. Oh baik, berarti tetap ada kegiatan edukasinya juga ya, Bang, Iya, ya, di samping betul. dari memberikan bantuan dari yang lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi membahas tentang ada berikan bantuan dan lain, ini sumber dananya biasanya seperti apa, Bang? Atau Iya. mungkin teman-teman yang ingin mengeluarkan juga bagian dari hal-hal yang harusnya dikeluarkan ya, presentasi Iya. dari keuntungan ini seperti apa nih, Bang? Ya, jadi kalau masalah pendanaan itu barangkali memang jadi satu masalah yang sama-sama dirasakan seluruh komunitas lah ya. Dan alhamdulillahnya kalau di SIJ karena kita udah dari 2011, kita memiliki donatur-donatur tetap lah gitu. Jadi kita akan follow up beberapa donatur tetap kita untuk juga ikut sumbangsi selain kolektif dari para relawan seperti itu sih. Dan juga kalau beberapa tahun belakangan ini kita disupport banyak UMKM juga. Wah, jadi juga membantu pengembangan UMKM ya, Bang ya. Jadi UMKM juga bisa mengenalkan produknya. Nah, kalau Bang Zainul nih seperti apa nih, Bang? Ya. Biasanya yang berbagi bagaimana modelnya? Karena dulu saya sempat juga dengar kedai ini kan yang pakai tempat terus taruh makanan bisa ngambil gitu ya, singkat saya. Pernah saya baca dulu. Oh, Atau iya. gini, nggak tahu nih, beda mungkin. Gimana, Bang? Ya, kalau sebenarnya kurang lebih secara kegiatan kalau misalnya kegiatan berbagi. Cuman memang kalau dari segi kedai berbagi itu memang fokus kita itu kepada memang orang-orang yang dalam survei yang kita lakukan memang membutuhkan gitu. Karena di awal sempat ada diskusi juga apakah kita mau menyasar kepada teman-teman yang kayak di panti asuhan seperti itu atau juga menyasar yang di panti duafa seperti itu. Cuman memang berdasarkan dari diskusi itu, terutama momen kayak Ramadan gitu ya, itu kan kalau kayak panti asuhan dan duafa itu juga cukup
beberapa cukup banyak lah yang masukkan baik itu dari komunitas. Tapi memang ternyata ada beberapa orang yang belum terjangkau nih, yang belum terjangkau, yang belum tersentuh di momen-momen tertentu. Dan memang ada beberapa apa ya bahasa, ada beberapa orang lah yang kita temui gitu. Jadi orang-orang inilah yang kita datangi, yang kita berikan bantuan kepada mereka seperti itu. Dan juga itu kita dapatnya juga dari orang-orang di sekitar kita gitu. Isu nih bang, misalnya ada di dekat rumah saya ada orang nih tuh kayaknya dia sangat membutuhkan dan segala macam. Dan kita sambangi ke situ, kita lihat kondisinya, kita tanya, kita diskusi juga dengan ya tetap kalau masuk ke kampung orang kan tetap harus izin dengan perangkat setempat. Oh berarti bukan hanya di kota Jambi, tetapi enggak. juga ke daerah? Enggak terlalu jauh sih. Paling jauh sih kita ngarahnya ke wilayah Tangkit. Tangkit juga masih di kota Jambi ya. Muara Jambi udah Muara Jambi ya, wilayah ke Tangkit sih itu paling jauh yang kita lakukan gitu. Berarti memang ini door to door gitu modelnya? Door to door betul. Udah kayak kuis kan. Jadi kalau tadi yang versinya Bang Rio ke panti asuhan dan juga teman-teman masyarakat duafa ataupun juga panti duafa, tapi yang kalau dari versinya Bang Zainul ada door to door juga atau berkunjung langsung ke rumah warga. Ini berarti dua gerakan yang memang langsung memberikan dampak gitu ya. Ada gerakan dan aksi. Nah, kalau kemarin ketika SIJ dan lain-lain, ini SIJ ini latar belakang berdirinya kan kalau didengar kan Sahabat Ilmu Jambi. Sahabat Ilmu Jambi, memang gerakannya apa aja sebenarnya? Mungkin Ramadan ini ya Bang, tapi sebelumnya apa nih? Ya, jadi kalau kita mundur ke belakang di 2011, Sahabat Ilmu Jambi itu kan SIJ itu didirikan oleh Bella Molina, yang mana didirikannya SIJ itu dari keresahan saat si founder kita itu berkunjung ke salah satu desa di Muara Jambi gitu. Jadi ditemukan kayak ada satu taman baca masyarakat, bukunya banyak, tapi yang berkunjung nggak ada tuh. Padahal anak-anak di sekitarnya rame gitu. Jadi akhirnya keresahan itu berpikir, oh ini kok kalau misalnya pemuda nggak aware dengan itu atau nggak peduli dengan itu, tidak melakukan aksi, khawatirnya TBM atau buku-buku itu akan ditinggalkan oleh anak-anak gitu kan. Jadi akhirnya pulang dari desa tersebut, si founder ini memanggil beberapa temannya dan membuat itulah namanya Sahabat Ilmu Jambi, yang tujuannya itu meningkatkan minat baca dan tulis awalnya gitu. Nah, mulainya dari mana? Karena mungkin kalau di awal itu kan yang paling mudah kan kayaknya panti asuhan jadi tempat yang paling mudah untuk melakukan kegiatan lah gitu. Akhirnya di 2011 kita masuklah ke 2 panti asuhan sekaligus. Baik, Bang, tahan dulu ya Bang, ini menarik nih ya. Jadi perjalanannya panjang, terus juga tadi ada latar belakang dan lain-lain. Tapi ini pasti banyak nih cerita-cerita menarik dari 2 pemuda penggerak inspirasi kita pada hari ini. Tapi kita akan break dulu, kita akan jeda dulu. Saya jeda, kita masih akan kembali dan berbincang dengan 2 narasumber kita tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana berbagi di bulan penuh berkah ini. Dan tadi kita sudah mendengar 2 narasumber kita selaku anak muda penggerak di Jambi yang begitu banyak memberikan dampak, dan bukan hanya tahun ini, juga sudah lama, ada yang dari 2011 dan bahkan di tengah Covid pun tetap bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Tadi dengar cerita dari Bang Rio kan, bahwasanya memang background dari Sahabat Ilmu Jambi, salah satu yayasan yang membuat kegiatan ini, memang background-nya adalah literasi dan membaca. Betul. Seperti itu ya Bang, akhirnya bisa bergerak sampai saat ini. Nah, kalau Bang Zainul, tadi memang awalnya kan kedai ya, istilahnya tempat untuk berjualan dan yang lain gitu ya, terus usaha dan lain. Nah, pembagiannya tadi kan ke daerah-daerah itu, ya kan? Ini bentuk bagiannya sembako, makanan, atau seperti apa nih Bang? Sejauh ini kita masih fokus di sembako sih, gitu. Masih fokus di sembako, karena kalau di Ramadan ini kan memang ya hal yang sangat dibutuhkan ya, menurut pandangannya hal yang sangat dibutuhkan itu kan hal-hal yang sifatnya pokok seperti itu kan. Jadi cukup membantu juga untuk mereka-mereka gitu, mungkin yang beberapa minggu lagi mau menuju ke Lebaran gitu, jadi bisa persiapan untuk bikin kue atau segala macam seperti itu. Jadi memang untuk saat ini yang kita bantu itu masih konteksnya masih sembako seperti itu. Baik, berarti memang untuk membantu ini ya, istilahnya penghidupan masyarakat sehari-hari lah gitu ya Bang ya. Nah, kalau ini kan abang-abang ini kan mewakili suara anak muda di Jambi ya. Saya ini penasaran nih kan, kalau perspektif anak muda nih dari Bang Zainul dan juga Bang Rio, mungkin ke Bang Rio dulu lah ya. Nah, Bang Rio, kalau melihat anak-anak muda di Jambi saat ini Bang Rio, untuk mau terlibat dalam sebuah kegiatan dan berdampak, dan tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, mungkin konteksnya hari ini ada bulan suci Ramadan, seperti apa Bang? Ya, jadi mungkin kalau gitu kan saya pengen masuknya dari fenomena yang banyak orang
sampaikan sekarang bahwa Gen Z itu stereotipnya generasi yang apa namanya ya, lembek lah gitu ya, lembek. Jadi SIJ mungkin hadir saat ini itu mengupayakan bahwa Gen Z ini kita kasih wadah nih, kita kasih wadah untuk Gen Z, para Gen Z untuk meningkatkan apa ya, daya juang lah gitu, daya juang. Kenapa nih? Kenapa ke arahnya ke daya juang? Karena kalau di komunitas itu kan, apalagi kita itu komunitas yang independen, kita tidak didanai oleh siapapun, itu jadi kita bergerak memang bergerak sendiri gitu. Bahkan kadang sebagian besar kegiatan itu pendanaan juga pendanaan kolektif dari seluruh relawan. Jadi itu saya rasa itu akan meningkatkan daya juang untuk tiap relawan. Jadi ini jadi wadah pembelajaran karena rata-rata kita mahasiswa relawan kita. Jadi sebelum mereka masuk benar-benar ke lingkup dunia kerja yang mungkin akan lebih keras lah gitu ya, dunia sebenarnya itu di SIJ saya rasa itu bisa melatih daya juang para pemuda saat ini sih yang memang stereotipnya dibilang generasi yang generasi strawberry lah, generasi apa gitu. Iya. Banyak ya macam-macam sekarang ya, tapi ini salah satu akses ya sebenarnya Bang ya, untuk memberikan wadah teman-teman. Nah, kalau Bang Zainul seperti apa nih Bang melihat keinginan anak muda untuk memberikan dampak kepada diri sendiri ataupun juga lingkungan lebih luasnya seperti apa? Ya, sebenarnya gini, kalau ada perbedaan ini ya, perbedaan dari sudut pandang untuk yang generasi saya, kayak ini banget ya, kayak kita gap banget ya, gitu. Ada perbedaan ya, kalau saya perbedaan antara yang generasi sebelumnya dengan saat ini. Kalau dibilang, mungkin ada benar sih kalau kata Bang Rio tadi, mungkin ada stereotip yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang lebih cenderung malas atau mungkin nggak mau berbaur atau segala macam, tapi terkadang yang jadi kendalanya, bukan kendala, yang jadi permasalahannya itu adalah mungkin berkaca juga ke diri saya, atau kadang kita juga sering ngobrol gitu. Kadang mungkin kita belum terlalu mewariskan apa yang sudah kita jalankan sebelumnya kepada generasi-generasi sekarang seperti itu. Mungkin mereka sebenarnya mau melakukan sesuatu, mau berbuat, tapi kadang bingung mau dari mana dulu nih jalannya, mulainya dari mana, siapa yang ingin ditanya gitu. Karena ya tidak menutup kemungkinan senior-seniornya dulu mungkin sudah sibuk dengan kehidupannya gitu. Jadi mungkin waktunya yang mungkin kurang atau mungkin segan untuk bertanya, akhirnya mentok lah di situ terus gitu. Padahal sebenarnya mereka mau aja berbuat gitu. Jadi mungkin sekarang saya pikir kayaknya komunitas itu tidak boleh hilang gitu, harus ditumbuhkan, karena yang disampaikan Bang Rio tadi ada benarnya juga, karena komunitas itu jadi satu step, jadi satu wadah awal sebelum berangkat menuju ke dunia kerja gitu. Sebenarnya ke lingkungan masyarakat ya, betul, pada gitu. umumnya gitu ya. Karena ya apa ya, sama kayak sekolah lah kan, selalu ada jenjang gitu. Ketika tiba-tiba kita langsung melompat ke tangga yang lebih tinggi, pasti akan kagok dan bakal bingung gitu. Nah, disinilah kita akan dibentuk seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ini kan kalau tadi dari Sahabat Ilmu Jambi kan ada jumlah komunitas, jumlah individu yang bergabung cukup banyak ya mungkin. Berapa Bang sampai hari ini Bang yang sudah bergabung Bang? Untuk relawan ya? Iya. Kalau relawan kita itu barangkali kalau misalnya di data dari 2011 hingga sekarang itu udah pasti ratusan gitu. Tapi memang kita setiap tahun kan, insya Allah kita setiap tahun itu kita selalu rekrutmen relawan lah. Karena memang relawan kita rata-rata mahasiswa, itu jadi secara hitungannya ya paling bertahan mereka itu paling lama 2 tahun atau 3 tahun itu udah terlalu lama gitu, karena mereka akan lulus terus bekerja dan sebagainya. Jadi setiap tahun kita itu mungkin rekrutan sekitar 50 relawan setiap tahunnya, 50 relawan baru gitu. Meskipun memang faktanya nanti realita di lapangannya yang bertahan nggak sampai 10%-nya biasanya kayak gitu, karena memang kesibukan mahasiswa dan sebagainya sih. Itu. Baik, berarti ini kan sebagai bukti ya, ada istilah tadi yang disampaikan, dan ini ada buktinya bahwanya ada yang mau ikut, dan tapi memang ketika eksekusinya ada yang ada kesibukan lain dan lain. Nah, kalau dari Bang Zainul nih, Bang, tadi kan Abang cerita foundernya kan memang 4 orang nih, tetapi ketika eksekusi di lapangan ada nggak? Bagaimana nih keinginan pemuda Jambi ikut bergabung dalam kegiatan Abang? Ada nggak? Awalnya sih kita tuh mikirnya kayak kedai berbagi ini bakal jalan sendiri nih berempat gitu. Tapi ternyata ketika kita coba lempar ke media ya, ke platform kayak media sosial dan segala macam, ternyata cukup banyak yang mau terlibat gitu. Makanya kadang tuh kita sampai
mikirin apa ya yang enaknya manggil teman-teman ya. Akhirnya kita bikin sepakat, ini sobat kedai nih. Gitu. Sobat kedai. Oh, berarti ada panggilan teman-teman yang relawan di kedai berbagi nih ya, sobat kedai. Dan memang ada beberapa orang yang memang rutin tuh dari 2021 sampai 2025 sekarang pun juga selalu terlibat dalam donasi. Karena memang kan nggak semuanya juga pengen ikut tapi waktunya terkadang gitu. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk mengajak, karena pada tahun 2023 kalau nggak salah saya 2023 kita juga membagikannya itu melibatkan mereka yang donatur itu tadi kan gitu. Jadi mereka tahu nih orang-orangnya yang kita bagikan. Dan setelah selesai kita melakukan bagian tersebut, nah kita tuh selalu memberikan apa ya, semacam ucapan terima kasih kepada mereka dengan bentuk foto ataupun video dari orang-orang ini sebagai bentuk bukti lah kalau ini nih gitu betul ya, pertanggungjawaban LPG lah, LPG ya, dalam bentuk video. LPG ya. Karena kan yang berdonasi banyak gitu ya. Betul. Jadi kan kita kasih, dan itu juga bagi mereka tuh cukup menyentuh lah ya, menyentuh karena langsung dari si penerimanya mengucapkan terima kasih. Dan lagi-lagi kami pun juga nggak bilang kalau ini dari kedai, kita cuma bilang kedai berbagi hanya wadah untuk orang-orang baik gitu yang ingin memberikan sedikit rezekinya untuk saudara-saudara yang ada di Jambi seperti berarti sebagai penyalur ya Bang, yang membantu untuk mempermudah gitu ya. Betul. Nah, kalau Bang Rio nih Bang, ketika bulan suci Ramadan ini kan sebagai bentuk momen di mana kita meningkatkan ketakwaan, iman dan lain-lain seperti itu ya Bang. Nah, sebagaimana sih sebenarnya ketika anak muda nih di luar tadi yang harus berbagi dan mengisi momen-momen Ramadan ini loh Bang, supaya memang dampaknya tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain Bang. Ya, jadi mungkin barangkali yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita ada Senandung Cinta Ramadan. Nah, Senandung Cinta Ramadan kan kalau misalnya kita bicara, oh ini gimana sih gaya anak muda kalau ibadah itu zaman sekarang itu seperti apa gitu. Jadi mungkin barangkali ada di sisi yang lain itu berpikiran, kok anak muda nongkrongnya di masjid misalnya gitu kan. Jadi kayak di masjid dinisbatkan hanya kepada orang tua aja nih gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang di kalangan yang berpikiran tersebut sih, kalau saya sih menyampaikan bahwa kayak Senandung Cinta Ramadan itu barangkali bisa jadi wadah tuh. Wadah, jadi kayak ibadah boleh nih kalau kalian nggak belum mau ke masjid dulu atau belum mau tadarus dulu gitu kan. Udah nih kita Senandung Cinta Ramadan itu meskipun isinya anak-anak muda, terus kegiatannya juga kegiatan kita buat seseru mungkin gitu, sesuai kreativitasnya para relawan. Tapi juga berbagi kepada adik-adik asuh dari yatim dan duafa gitu, dan juga orang-orang yang membutuhkan kayak bagi sembako dan sebagainya. Baik, berarti di satu sisi untuk mulai menata tadi ya pelan-pelan tuh tangga ya, untuk mulai memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan dengan cara yang cukup menyenangkan tapi juga berdampak seperti itu ya. Nah, kalau Bang Zainul seperti apa nih Bang? Kalau misalnya kita sebagai anak muda untuk mengisi nilai-nilai ataupun juga istilahnya apa ya, momen inilah untuk bisa meningkatkan ketakwaan, kemudian juga berbagi sama masyarakat Bang. Hal itu pasti macam-macam ya, pasti banyak punya perspektifnya sendiri gitu. Tapi ya mungkin dimulai dari hal sederhana gitu, kayak ya sebagai umat Muslim tentunya coba mulai dari hal-hal yang sifatnya menguatkan hal-hal yang sifatnya kewajiban seperti itu kan, mulai yang biasanya telat-telat, agak sedikit on time tipis gitu kan. Kemudian juga mungkin bisa momen untuk mengupgrade diri gitu, diri kan banyak hal, nggak cuma sekedar berkegiatan baik sekolah, kerja ataupun gimana gitu, tapi mungkin mulai membiasakan membaca-baca cerita-cerita yang tidak hanya pengetahuan sifatnya teknologi aja, tapi beralih kepada agama, biar jalannya bareng tuh, teknologi bareng, agamanya juga bareng, seperti itu. Nah, mungkin juga bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nggak harus ikut di yang jauh-jauh, mungkin kalau misalnya di sekitar rumah ada kegiatan berbagi apa gitu, mungkin bisa bergabung seperti itu ya. Sebisa mungkin diisi dengan hal-hal yang produktif lah ya, diisi dengan hal produktif gitu. Ya, meskipun beberapa juga masih menggunakan narasi tidur juga ada ibadah kan Bang ya. Malah keseringan tidurnya malah jadi alibi ya, gitu. jadi Tapi alibi. ya kalau bisa janganlah gitu. Nggak, istirahat tetap tapi jangan dijadikan alibi juga. Siap. Nah, ini kan menarik ya Bang, sebagai pemuda penggerak, kemudian juga melihat ini kan ada peluang nih, ada bulan suci Ramadan, peluang untuk kita bisa bersama-sama memberikan momen ini nilai gitu dan lain-lain. Ini sebenarnya tips and trick menemukan fashion untuk
untuk di bidang-bidang seperti ini seperti apa sih? Nah, karena Bang Rio mungkin ya cukup lama gitu ya. Mungkin anak-anak muda di luar sana itu pengen tadi ya kalau yang dibilang sama Bang Zainul ya, tapi bingung mau mulai dari mana, terus mau harus seperti apa dan lain. Seperti apa, Bang? Ya mungkin sama yang kayak Zainul sampaikan, mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya kayak di kita di SIJ atau khususnya di Senandung Cinta Ramadan, itu kita memang kayak memberikan wadah nih. Oh nih kalau misalnya generasi yang sekarang nih, pemuda-pemuda sekarang kepengennya konten lah gitu. Pengen jadi konten kreator misalnya gitu. Buat apa namanya editing video gitu kan. Ya udah nanti di Senandung Cinta Ramadan kita plottingin dia di megang dokumentasi gitu kan buat konten gitu. Jadi tetap kayak konten anak mudanya, konten generasi sekarangnya, Gen Z-nya, tapi yang disampaikan adalah informasi-informasi kebaikan tentang donasi, tentang kegiatan juga berbagi dan sebagainya sih, kayak gitu. Jadi memang apa namanya tetap sesuai kepengennya apa nih? Oh kepengennya aku kayaknya nggak mau tuh kayak ngajarin adik-adik gitu. Kayaknya kalau harus jadi guru atau ngajar kayaknya bukan passion aku deh gitu. Passion aku kayak ambil gambar yang menarik aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita arahkan sesuai passion tetap, tapi di kegiatan-kegiatan yang positif atau produktif lah gitu. Baik, berarti istilahnya memberikan wadah ataupun wadah gitu ya Bang ya. Ini ada pilihan kamu maunya seperti apa dan lain, silahkan dipilih gitu ya Bang ya. Itu salah satu mungkin cara kalau ingin memulai. Nah kalau dari Bang Zainul seperti apa nih Bang? Untuk memulai nih Bang, karena kan biasanya memulai yang berat kan Bang. Betul, memulai dan bertahan. Bertahan. Kalau mengakhiri cepat ya? Ya tergantung konteks ya. Gimana nih Bang? Kalau ya sebenarnya tuh kalau di kita ya di kedai itu entah kenapa mungkin takdir ya takdir mempertemukan kita berempat dengan kurang lebih latar belakangnya itu sama gitu. Jadi di awal tuh kita tuh kayak apa ya, maruk gitu, semuanya diikutin dulu, ikutin ini saking banyak ikut komunitas. Tapi pada akhirnya kita menemukan oh kayaknya saya lebih fokusnya lebih sukanya di bagian ini. Nah, kayak Bang Rio tadi yang nggak biasa ngajar tiba-tiba disuruh ngajar kan terbawaannya ngamuk aja terus kan susah kan gitu. Biasanya lebih suka menyendiri. Nah gitu pun kita pun juga seperti itu kan. Di kedai pun juga pada akhirnya meskipun kita berempat, kita juga nggak keroyokan. Semuanya punya masing-masing job desk gitu. Misalnya yang memang sukanya ngevideo, bikin editing segala macam, dia bukan fokus di situ. Kemudian bagi yang suka dengan diskusi dengan orang, kemudian mencoba menyebarkan link gitu. Nah, udah kita fokusnya di situ aja gitu. Ada yang suka dengan hal yang sifatnya tulis. Nah, itu akan banyak belajar tentang copywriting dan segala macam gitu. Jadi dicoba aja dulu, nanti pasti bakal ketemu tuh di tengahnya seperti apa gitu. Daripada nggak ngelangkah sama sekali tuh tambah pusing. Bener. Mungkin kalau saat ini nggak jadi relawan, mungkin ada hal-hal yang bisa disisihkan jadi donatur dulu. Gitu ya. Itu sudah mulai udah dampak ya sebenarnya. Benar ya. Dibutuhkan sekali. Dibutuhkan sekali ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti kan bisa apa istilahnya memanfaatkan momen ini seperti itu ya. Nah kalau misalnya ketika tadi perjalanan ini kan panjang ya dari tahun 2011 tadi mungkin ada gerakan-gerakan baru dan mungkin dari awal munculkan minat suka di bidang ini gitu. Tantangannya seperti apa? Naik dan turunnya bagaimana? Bisa diceritakan nggak ke kita Bang? Iya kalau panjang nih kayaknya. panjang dari 2011 deh. Iya. Tapi tahan dulu. Iya, ini udah semangat ya. Tapi tahan dulu. Kita iklan dulu ya. Kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjut lagi nih bagaimana sebenarnya proses dari abang-abang kita ini tadi mengikuti nilai atau fashion dirinya, tetapi juga tetap harus bisa membagi waktu. Ini juga tantangan ya. Tapi kita akan bahas usai jeda. Tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih bagaimana berbagi di bulan penuh berkah ini. Tadi kita sudah mendengar perjalanan, kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan dari kedua pemuda penggerak kita pada hari ini, ada Bang Zainul dan juga Bang Rio. Nah, kita menarik nih, tadi sebelum jeda saya sempat pancing tentang pertanyaan naik dan turunnya menjadi sebuah organisasi ataupun juga relawan seperti itu. Nah, gimana Bang? Boleh diceritain nggak Bang? Jadi panjang nih sebenarnya dari 2011. Jadi mungkin diawali dengan sebenarnya SIJ dari 2011 nih sampai 2025 bertahan. Tapi di balik layarnya sebenarnya SIJ itu beberapa kali kepengen udah kita bubar aja lah kalau gini terus gitu. Tapi memang itu tadi ya namanya gerakan pemuda gitu. Tetap aja di dalamnya itu terselip semangat-semangat pemuda gitu. Jadi kalau di 2011 itu mungkin naik turun kita atau tantangannya adalah di 2011 itu kan masih sedikit sekali tuh gerakan-gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda yang mengarah ke kerelawanan, ke dunia sosial dan sebagainya macam.
itu di mana-mana kalau misalnya kita ngajukan apa kegiatan gitu kan, kayak apa kolaborasi dengan instansi atau pihak swasta dan sebagainya, itu kayak di underestimate lah gitu. Oh emang masih ada nih anak muda yang mau ngelakuin kegiatan peduli gitu ya. Peduli tapi nggak dibayar nih gitu. Jadi kayak nggak, trustnya nggak ada lah gitu. Jadi memang setiap kita buat kegiatan, makanya akhirnya kita udahlah memilih untuk independen, kita berdiri sendiri, kita mendanai diri kita sendiri gitu kan, karena memang nih trustnya belum ada gitu. Tapi memang pelan-pelan masalah lain yang timbul gitu, kayak anak muda ini yang udah datang nih, udah semangat, kalau di awal itu biasanya udah nih kita buat program A, buat program B gitu, programnya banyak lah banget gitu. Tapi saat udah oke nih kita gas nih buat program, jalan 1 bulan 2 bulan, bukan programnya yang nggak jalan, bukan programnya nggak relate untuk dijalankan, tapi memang yang ngejalanin relawannya yang mundur gitu, mungkin ada kegiatan lain dan sebagainya gitu. Jadi itu juga jadi tantangan di awal-awal sih, awal-awal gitu. Baik, berarti memang tantangannya adalah bagaimana balik lagi SDM-nya ya, ya konsisten atau tidak ya. Nah, kalau Bang Zainul seperti apa nih perjalanannya selama ini, mungkin dari komunitas yang saat ini atau gerakan yang saat ini atau gerakan-gerakan lain seperti apa, Bang? Ya, kalau dengan SJ kan panjang banget ya, dari 2011 Bang ya. Kalau kita kan juga baru 2021. Tapi secara cerita sih sebenarnya kurang lebih lah apa yang dijalankan. Karena kan memang yang seperti yang udah disampaikan di awal, secara individu juga berangkatnya dari komunitas. Makanya ketika gabung tuh semangatnya lagi on fire banget tuh. Cuman bertahan sampai ke titik akhir itu yang memang butuh komitmen lah dalam diri. Nah, bahkan menjalankan ini pun meskipun ini jilid yang kelima gitu, juga kita punya beberapa hal lah gitu. Kalau dibilang tantangan besar juga nggak yang gimana-gimana, tapi tentunya pasti ada lah. Seperti misalnya di awal kita ingin menentukan apakah jumlah donasi nanti akan jumlah donasi menentukan jumlah target, atau kita menargetkan terlebih dahulu orangnya nanti donasinya akan dikejar. Nah, diskusi-diskusi panjang seperti itu sih yang kadang sering kita hadapi gitu. Karena berempat kan dengan ide yang luar biasa, yang ketika digabungin juga butuh penengah dan ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih bisa berjalan gitu. Karena kan ketika di dalam internalnya masih belum klop gitu kan, akan susah menyampaikan kepada orang-orang di luar seperti itu kan. Belum lagi juga kita menyampaikan ke mereka yang ingin berdonasi kepada kita, ya pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi pembeda ini, makanya Bapak mah donasi udah kayak HC nih banyak wawancara ya. Tapi tetap kita jelasin, tetap dijelaskan seperti ini silahkan. Baik. Nah, kalau tadi kan itu salah satunya yang dijadikan bentuk ya, ataupun juga tantangan ketika dalam perjalanan. Nah, kolaborasi sejauh ini ada tidak? Bagaimana kolaborasi dengan unsur-unsur terkait? Kalau dari masyarakat ya tadi masyarakat membuka secara penuh seperti itu. Tapi kalau dengan unsur terkait seperti pemerintah atau swasta seperti apa, Bang? Iya, jadi kalau unsur pemerintah itu biasanya kita memang kalau di SIJ itu kegiatan di luar bulan Ramadan gitu. Karena memang karena kita kegiatannya terkait ke literasi ya, itu kita biasanya kolaborasi itu dengan badan bahasa, terus perpustakaan wilayah ataupun perpustakaan kota gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan mungkin dari pemerintah atau instansi pemerintah punya arah lain lah ya, punya arah lain untuk program-programnya khusus ini di bulan Ramadan. Jadi bentuk kolaborasi mungkin kalau kita tuh kayak di setiap dinas atau mungkin beberapa dinas yang menaungi kita itu kayak memberikan udah nih kalau kalian mau rapat pakai aja gedung kita gitu. Jadi kita sediakan aula atau gedung untuk rapat dan sebagainya. Itu sih. Kalau swasta ya kayak senormalnya kita buat kegiatan lah ya. Kita memang kayak ngajukan proposal ya, kalau misalnya cocok saat itu memang anggaran mereka cocok ke arah yang sama, mungkin mereka support. Tapi memang sejauh ini beberapa tahun belakangan itu yang paling banyak support itu adalah dari UMKM lah seperti itu. Baik, berarti jadi dari usaha kecil masyarakat yang paling banyak malah membantu seperti itu ya. Nah, kalau Bang Zainul seperti apa nih, Bang? Kolaborasi dengan unsur terkait seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini memang kedai berbagi juga ya belum semasif ini ya kalau untuk kolaborasi dengan beberapa pihak instansi swasta, karena memang kita tuh kalau dibilang komunitas juga bukan komunitas, karena kan mungkin karena masih ada embel unit
usahanya seperti itu kan. Jadi kan memang agak sedikit butuh pendekatan yang lebih gitu. Nah, mungkin beberapa saat ini yang kita sering kolaborasi itu dengan beberapa kegiatan orang-orang komunitas seperti itu. Kemudian juga dengan beberapa orang-orang yang bergerak di UMKM tapi memang tidak mengatasnamakan UMKM-nya secara langsung seperti itu gitu. Dan semoga nanti bisa mengikuti jejak dari teman-teman SIJ lah. Luar biasa. Tapi sebenarnya jatuhnya kalau dibahas dan Kedai Project ini salah satu UMKM juga kan, jadinya kan yang memberikan dampak juga ya. Jadi luar biasa ya masyarakat Jambi terkhususnya ini walaupun dengan usaha-usaha yang masih berintis tapi juga tetap memberikan dampak ya. Nah, kalau ke Bang Rio nih, mungkin kan saat ini tadi udah diceritakan perjalanan yang lain. Nah, ke depan seperti apa nih rencana untuk baik SIJ ini sendiri ataupun juga Abang sendiri untuk komunitas ataupun gerakan-gerakan berbagi yang akan dilakukan di masa yang akan datang, Bang? Iya, jadi kalau dari sayanya itu sebenarnya emang yang selalu saya sampaikan ke anggota-anggota itu komunitas itu kan memang tempat belajar, tempat tumbuhnya anak-anak muda. Jadi memang kita mungkin kalau misalnya, ini SIJ ini sebenarnya arahnya kemana sih gitu. Selalu ada pertanyaan itu. Tapi kalau saya sih selalu menjawab dengan ya udah jadikan aja SIJ ini tempat rumah tumbuh para pemuda. Jadi apa yang ingin para relawan ingin buat, ya udah buat aja gitu. Oh jadi karena memang kita berusaha atau saya berusaha untuk tidak strike lah. Oh ini pokoknya SIJ harus jalurnya ini ya. Gitu. Jadi saya berusaha untuk ya udah nih kalau misalnya zamannya kalian, zaman anggota sekarang kepengen programnya arahnya berbeda, ya silahkan gitu. Yang penting kalian ngelakuinnya dengan senang hati, dengan kesadaran penuh juga gitu. Dan tidak ada yang kayak tertekan, nih maunya Bang Rio nih, ini maunya siapa senior gitu. Seperti itu sih. Baik, berarti istilahnya membuka kesempatan untuk anak muda mengaspirasi diri lah ya Bang ya, seperti apapun itu. Nah, kalau Bang Zainul seperti apa nih Bang untuk gerakan dari Kedai berbagi sendiri ataupun juga nanti hal-hal lainnya Bang? Ya, kalau yang pasti kalau kita itu sebenarnya ada 3 pilar ya, 3 hal yang ingin kita capai sebenarnya. Yang pertama dari sisi ekonominya. Kalau dari sisi ekonomi tentunya perkembangan bisnisnya ya, semoga bisa menjadi UMKM yang lebih tumbuh lagi. Amin, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua dari sisi pendidikannya. Sebenarnya di saat ini kan kita baru punya 1 pilar nih. Kita menamakannya pilar kan, 1 pilar itu kedai berbagi gitu dari sisi sosialnya gitu. Kedepannya semoga kita bisa menjadi bukan hanya sekadar unit usaha bisnis juga, tetapi juga bisa menjadi wadah lah seperti itu. Entah mungkin ke depan bisa jadi gerakan yang lebih besar atau mungkin malah merambah menjadi komunitas atau apa seperti itu, yang tidak hanya berbicara tentang bagaimana mencari unsur ekonomi gitu, tapi juga mampu untuk mengedukasi orang-orang seperti itu dengan hal seperti ini gitu. Karena ya kita sepakat aja kalau misalnya nyari cuan juga tetap harus memberikan edukasi seperti itu kan, harapannya seperti itu. Jadi 3 itu sih yang pengen kita kejar dari sisi ekonominya, dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi sosialnya. Wah, luar biasa ya. Jadi semuanya jalan gitu ya. Inginnya seperti itu. Kita doakan sama-sama ya. Komunitas atau abang-abang kita ini juga bisa mengakses hal-hal lebih lanjut seperti itu. Nah, ini kita kan udah dekat 14 hari Ramadan nih. Nanti kita akan lanjut ya. Seperti apa nih gerakan yang sudah dilakukan. Tapi kita akan tahan dulu. Usai jeda ya. Saudara dan pemirsa, kita masih akan berbincang dengan 2 pemuda hebat kita pada hari ini. Kita tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa nih pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga penyampaian terakhir dari 2 narasumber kita. Sebenarnya ini masih banyak sekali hal-hal yang akan dibincangkan, tetapi kita akan berbincang lagi nanti di lain kesempatan dan waktu ya Bang-abang ya. Nah, mungkin Bang, apa nih yang disampaikan dari Bang Rio dulu nih? Closing statementnya apa? Kemudian mungkin kalau masyarakat di Jambi ingin berbagi dan ingin berkontribusi dalam kegiatan nantinya seperti apa Bang? Ya baik, jadi kalau di SCR atau di Senandung Cinta Ramadan, salah satu kegiatan tahunan SIJ itu insya Allah akan dilakukan besok. Gitu. Akan dilakukan besok itu dengan 300, insya Allah dengan 300 anak panti asuhan dan beberapa lokal atau daerah yang pernah kita dampingi gitu, khususnya untuk anak-anak yatim dan duafa. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar atau siapapun di luar sana, masyarakat Jambi, kalau dari saya sih mungkin kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti ini memang selayaknya tidak boleh dipandang kayak
di underestimate, dipandang rendah, atau ini jadi cuman tempat ngumpul-ngumpul gitu, alibi aja nih buat sok-sok buat komunitas, padahal malas di rumah dan sebagainya gitu. Padahal memang ini akan menjadi ruang atau ruang tumbuhnya pemuda, yang mana ketimbang mereka nongkrongnya di apa gitu sambil cuman main game gitu kan, mending mereka di kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin kayak di luar sana banyak yang kayak SIJ gitu, itu silahkan disupport, dan supportnya mungkin kalau kayak kegiatan kita, komunitas-komunitas itu, supportnya tuh kadang nggak harus melulu uang gitu. Tapi kayak misalnya kalau kayak sekarang nih para UMKM itu udah nih kita ngasih takjil aja 10 bungkus, itu sudah sangat membantu sih. Gitu. Seperti itu. Jadi ini salah satunya bisa langsung menghubungi Sahabat Ilmu Jambi dengan bentuk bantuan apa saja bentuk ya, Bang, yang melalui media sosial akan sangat-sangat diterima gitu ya, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Rio ya. Nah, Bang Zainul, apa nih, boleh singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, dan mungkin yang ingin berdonasi seperti apa, Bang? Ya, ini merangkum dari yang Bang Rio sampaikan sebenarnya. Kan perlu kita ketahui bahwasanya kan orang-orang besar, orang-orang hebat, pemimpin besar yang hadir di wilayah atau negara kita kan tidak pernah hadir secara sendirian. Mereka pasti selalu bersama-sama, berkomunitas. Hadirnya selalu seperti itu. Jadi komunitas jadi satu wadah untuk kita menjadi orang yang bisa bertumbuh, kemudian dan salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berbagi. Berbagi itu juga tidak hanya sekedar materi dan segala macam. Nah, berhubung karena ini mungkin bulan suci Ramadan gitu, mungkin ini bisa dimanfaatkan momentumnya untuk kita bisa berbagilah bersama saudara-saudara kita. Konsepnya sama. Kalau di kedai berbagi itu mungkin saat ini kita fokusnya hanya pada sembako. Jadi silahkan bagi yang ingin berdonasi, kami masih buka open donasi sampai saat ini, juga tidak melulu soal uang. Jadi kalau misalnya mau langsung dalam bentuk sembako juga kami terima seperti itu, dan insya Allah nanti setelah kegiatan selesai kami akan sampaikan seperti apa kegiatan. Baik, terima kasih banyak ke Bang Zainul ya, sudah mampir di tengah kesibukan syutingnya ya. Iya ya, ini candaan kita kalau ini ya, Bang ya. Makasih banyak ya Bang Zainul ya, makasih juga Bang Rio sudah hadir pada hari ini dan juga berbagi bersama kami. Begitu banyak ya masyarakat di Provinsi Jambi akhirnya terinsight juga nih dengan dua pemuda penggerak kita pada hari ini. Dan pada dasarnya memang bulan suci Ramadan ini sebagai bulan di mana kita bisa memanfaatkan diri, kemampuan dan hal-hal lainnya untuk bisa meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai keimanan lainnya, sehingga memang tidak hanya meningkatkan diri sendiri tapi juga bisa berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat. Saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.